Pada suatu hari yang cerah ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai, ia tiba-tiba menjumpai ada kerumunan orang. Ia pun merasa penasaran dan kemudian bertanya kepada seseorang yang ada di sana. "Sedang ada apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Sedang ada pertunjukan seekor gajah ajaib," jawab orang itu. "Ajaib bagaimana maksudmu?" tanya Abu Nawas kembali. Gajah itu mengerti bahasa manusia, dan ia tidak mau tunduk kepada orang lain kecuali kepada pemiliknya. Jawab orang itu. Abu Nawas semakin penasaran dan segera menuju ke kerumunan untuk menyaksikan pertunjukan. Sesampai di kerumunan, ia melihat sang pemilik gajah ajaib dengan bangga menawarkan kepada penonton akan memberikan hadiah yang besar seandainya mereka dapat menundukkan gajah tersebut agar mau menurut dan mengangguk-anggukan kepalanya. Satu persatu penonton mulai mencoba melakukan berbagai cara agar gajah itu mau menganggukkan kepalanya. Namun belum ada satupun yang berhasil menundukkan gajah ajaib itu. Keadaan tersebut semakin membuat Abu Nawas penasaran, dan ia pun tertarik ingin menguji seberapa gigihnya gajah tersebut tunduk hanya pada pemiliknya sehingga ia tidak mau menuruti kata orang lain. Abu Nawas kemudian maju mencoba menundukkan gajah itu. Ia berbicara pada gajah tersebut. "Tahukah engkau siapa diriku?" Gajah itu menggeleng-gelengkan kepalanya. "Apakah engkau takut kepada diriku?" Gajah itu tetap menggelengkan kepalanya. "Takutkah engkau kepada tuanmu?" Gajah itu mulai ragu dan Abu Nawas kembali bertanya. "Jika engkau tidak takut kepada tuanmu, maka aku akan melaporkan kepada tuanmu," desak Abu Nawas. Mendengar ancaman Abu Nawas dengan spontan kemudian gajah itu langsung menganggukkan kepalanya. Gajah tersebut tidak teringat akan perintah tuannya untuk tidak menurut kepada orang lain. Penonton bersorak ria melihat keberhasilan Abu Nawas menundukkan gajah yang katanya ajaib itu dan dengan berat hati bercampur malu, pemilik gajah itu menyerahkan hadiah yang dijanjikan kepada Abu Nawas. Pemilik gajah sangat marah dan kemudian memukul gajah tersebut. Pada beberapa hari berikutnya pemilik gajah kembali mengadakan pertunjukan dengan maksud membalas rasa malu sebelumnya. Tapi kali ini dengan gaya yang berbeda, di mana penantang harus mampu menundukkan gajah itu agar mau menganggukkan kepalanya. Satu persatu penonton mulai mencoba dengan berbagai cara termasuk cara yang digunakan Abu Nawas sebelumnya. Tetapi gajah itu tetap tidak mau tunduk dan menggelengkan kepalanya, karena sangat takut pada ancaman tuannya. Tibalah giliran Abu Nawas untuk maju dan kembali melemparkan pertanyaan kepada gajah tersebut. "Tahukah engkau siapa diriku?" tanya Abu Nawas. Gajah itu mengangguk. "Takutkah engkau kepadaku?" Gajah itu tetap mengangguk. "Takutkah engkau kepada tuanmu?" Gajah itu masih mengangguk. "Tahukah engkau gunanya balsem ini?" tanya Abu Nawas seraya mengeluarkan bungkusan kecil yang berisi balsem dari sakunya. Namun gajah itu tetap mengangguk. Abu Nawas kembali bertanya. "Apa boleh balsem ini kugosokkan pada selangkanganmu?" Gajah itu mengangguk. Abu Nawas kemudian menggosokkan balsem ke selangkangan gajah. Gajah tersebut merasa sangat kepanasan. Abu Nawas kemudian mengeluarkan lagi dari sakunya bungkusan balsem, kali ini lebih besar dan dia kembali bertanya kepada gajah tersebut. "Apakah boleh aku menghabiskan balsem ini untuk kugosokkan pada selangkanganmu?" tanya Abu Nawas. Gajah itu sangat ketakutan dan lupa akan ancaman tuannya, dengan spontan kemudian gajah itu langsung menggelengkan kepalanya. Untuk kesekian kalinya Abu Nawas dapat menundukkan gajah itu dan kembali pulang dengan membawa hadiahnya. Demikianlah kisah Abu Nawas yang cerdik dengan seekor gajah yang takut kepada tuannya. Abu Nawas dikenal sebagai seorang sufi, yang berasal dari Persia lahir pada 750 Masehi di kota Ahfad dan meninggal pada tahun 819 Masehi di negeri Baghdad. Ketika beranjak dewasa, ia mengembara ke Basra dan Kufa. Selama di sana, ia bergaul dengan orang-orang Badui padang pasir,
Sehingga lama-kelamaan ia menjadi lancar berbahasa Arab dan dapat mengikuti kebiasaan orang-orang Arab layaknya seorang pribumi. Setelah tinggal lama bersama orang-orang Badui, Abu Nawas dan keluarganya kemudian menetap di negeri Baghdad hingga ia wafat di sana. Abu Nawas merupakan seorang pujangga Arab, dan sebagai salah seorang penyair klasik terbesar sastra Arab. Salah satu yang diyakini sebagai syairnya yang sangat terkenal dan sering kita dengarkan adalah, "Ya Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat masuk neraka jahim." Menurut cerita, syair di atas merupakan ungkapan tobatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ketika masa mudanya, banyak yang menyebutkan jika Abu Nawas banyak menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang dengan kehidupan duniawi, dan banyak melakukan hal-hal yang di luar pikiran dengan perilaku jenakanya. Ketika berpindah ke Baghdad, Abu Nawas dikenal dekat dengan Khalifah Harun al-Rashid, sehingga banyak cerita jenaka Abu Nawas yang berhubungan dengan Raja Harun al-Rashid. Kisah-kisah asli Abu Nawas berasal dari sebuah buku dongeng Alfu Lailatin wa Lailah, Kisah 1001 Malam. Dari kisah tersebut, lahir kisah-kisah baru dengan cerita yang berbeda-beda pula, baik secara tertulis maupun yang pernah diceritakan secara lisan. Hal itu juga memungkinkan banyak cerita-cerita lain yang diadopsi atau diubah menjadi cerita Abu Nawas. Kami berharap setiap kisahnya dapat memberikan kebaikan tidak hanya hiburan semata, akan tetapi juga banyak hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik di dalamnya. Semoga susunan kisah-kisah Abu Nawas kocak dan bijak dalam video ini dapat menghibur para pengguna sekalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.